SBI. Di sini akan membahas tentang yudikatif dalam sistem demokrasi. Mari kita kupas bagaimana peran pengadilan dalam demokrasi, sebagaimana peran ini bagi masyarakat. Dalam lembaga yudikatif ada 3 lembaga yang memiliki tugas masing-masing, yaitu pertama, Mahkamah Agung bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, bertugas yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. 2. Memutuskan perselisihan dan persengketaan. 3. Memutuskan kewajiban memberikan keputusan tentang pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, ada Komisi Yudisial. Bertugas yang pertama melakukan pendaftaran calon hakim agung, 2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, 3. Menetapkan calon hakim agung, 4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR. Bagaimana sih proses penanganan hukum dari awal sampai memiliki keputusan terakhir? Begitu. Untuk perkara pidana atau perdata? Pidana Ya. Kalau perkara pidana itu sekarang ini ada aplikasi namanya e-Berpadu. Jadi dari kepolisian itu sudah memasukkan lewat internet ada perkara apa yang dilaporkan, kemudian kalau di kepolisian itu ada penyelidikan, ya, laporan polisi kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Penyelidikan itu untuk menentukan ada tidaknya perbuatan atau peristiwa yang masuk dalam tindak pidana, ada enggak? Nah, ini penyelidikan, cari dulu ada peristiwanya enggak. Oh, ada peristiwa orang ngambil barang, pokoknya kan seperti itu. Oh, berarti itu sudah ada peristiwanya, maka naik ke tingkat penyidikan. Ketika naik ke tingkat penyidikan akan dicari barang bukti. Barang buktinya ada enggak, siapa saksinya, gitu kan, di proses penyidikan. Nah, setelah ditemukan peristiwanya, temukan barang buktinya, alat buktinya, maka pihak kepolisian akan membuat berita acara kan. Setelah lengkap nanti diserahkan ke diupload di e-Berpadu, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Di kejaksaan nanti akan membuat surat dakwaan. Surat dakwaan berkaitan dengan dakwaan apa, pasal berapa yang didakwakan kepada si tersangka. Setelah masuk ke situ sudah lengkap oleh Pak Jaksa atau Bu Jaksa, maka dilimpahkan ke pengadilan. Setelah menerima pelimpahan berkas perkara, maka pengadilan akan menunjuk dalam waktu 1 hari, menunjuk oleh Ibu Ketua akan menunjuk majelis hakim yang menangani perkara itu. Ya, 1 hari itu datang terus langsung diserahkan ditunjuk majelisnya. Setelah majelis menerima pelimpahan berkas perkara, kemudian majelis akan menentukan hari sidang. Biasanya 7 hari atau seminggu kemudian. 7 hari kemudian memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa untuk di sidang pertama itu kan. Setelah sidang pertama kemudian disidang oleh majelis, kemudian akan diperiksa identitas dari terdakwa. Apakah benar orang itu sesuai dengan surat dakwaannya. Terus kemudian dakwaannya dibacakan di sidang,
terus kemudian ditanggapi oleh terdakwa, benar nggak itu surat dakwaannya, runtutannya seperti itu kejadiannya. Kalau terdakwa keberatan, dia mengajukan eksepsi namanya. Eksepsi kemudian setelah dijawab oleh penuntut umum, maka majelis akan membuat putusan sela atas eksepsi. Kalau nggak ada eksepsi, langsung ke pembuktian. Nanti setelah jaksa mengajukan itu, nanti ditanggapi oleh terdakwa, ditanyakan, kemudian terdakwa juga punya hak untuk mengajukan saksi. Ya, ahli juga bisa, ahli atau semuanya bisa mengajukan. Setelah pembuktian oleh jaksa maupun terdakwa juga sudah memberikan keterangan untuk pembelaannya di persidangan, maka kemudian akan dilanjutkan dengan tuntutan oleh penuntut umum kan. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan dakwaan yang keberapa, kan dakwaannya macam-macam itu. Menurut jaksa yang terbukti apa? Terus kalau sudah terbukti diancam minta dipidana berapa si terdakwa. Itu. Setelah itu si terdakwa punya hak untuk pembelaan. Setelah itu baru majelis akan bermusyawarah untuk menentukan berat ringannya pidananya. Musyawarah untuk berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan juga dihubungkan dengan barang bukti, majelis akan bermusyawarah yang terbukti itu dakwaan berapa. Kalau tidak ada yang terbukti berarti terdakwanya dibebaskan, ya itu bebas. Kalau terbukti berarti ya pasal berapa yang terbukti. Baru kemudian setelah dakwaannya terbukti ke pidananya. Nah, pidananya berapa tahun? Apakah itu adil menurut penggugat, terdakwa maupun menurut korban dan menurut masyarakat? Itu akan dipertimbangkan oleh majelis, ya itu. Hakim pada saat proses peradilan berlangsung itu dituntut untuk terbuka dan transparan. Bagaimana Pak bagaimana lembaga kehakiman menjaga independensinya terhadap keputusan itu tersebut? Oh gitu. Majelis untuk menjaga independensinya terhadap perkara yang ditangani, ya terutama yang pertama, majelis itu atau hakim itu akan berpegang pada kode etik. Terus kemudian dalam persidangan yaitu secara terbuka untuk umum, kecuali yang wajib tertutup untuk umum. Itu untuk memberikan transparansi keterbukaan kepada masyarakat. Silahkan untuk mengikuti jalannya persidangan, kan seperti itu. Terus kemudian berkaitan dengan putusannya, majelis akan berusaha untuk di tengah-tengah, tidak memihak, kan. Akan mempertimbangkan segala sesuatunya secara berimbang, akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya, tidak akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan para pihak untuk mengajukan pembuktiannya, seperti itu. Tidak akan mengancam-ngancam juga. Itu karena kalau sampai hakim tersebut mungkin ada berpihak atau mengancam-ngancam, itu sekarang ini ada namanya SIWAS. SIWAS itu Sistem Informasi dan Pengawasan. Jadi masyarakat umum bisa untuk menyampaikan laporannya kepada Mahkamah Agung lewat badan pengawas, lewat aplikasi SIWAS. Itu. Jadi Mahkamah Agung itu terbuka, silahkan kalau ada yang dirugikan atau ada yang diintimidasi atau apa, silahkan laporkan ke SIWAS. Itu yang dipegang oleh badan pengawas Mahkamah Agung. Dan itu akan memberikan dampak yang bagus bagi Mahkamah Agung untuk keterbukaan, untuk keadilan. Kalau ada yang tercedera terhadap Mahkamah Agung, dia bisa mengajukan laporan ke situ. Itu tanggung jawab Mahkamah Agung untuk keterbukaan dan independensinya, seperti itu.